Oke, hello guys, kembali lagi bersama saya Juan Arthur Deado, NIM 2112018, Prodi Teknik Informatika Strata 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proyek UAS dari mata kuliah RTI tentang menjelaskan uh, proposal penelitian yang kita teliti secara keseluruhan, teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini proposal saya ini saya mengambil sentimen analisis pada aktor The Rock dengan menggunakan metode SVM. Kita langsung saja ke proposalnya. Nah, bab 1 ini ada pendahuluan. Nah, saya akan menjelaskan secara garis besar saja karena berhubung latar belakang atau bab 1 ini cukup banyak. Jadi langsung saja. Nah, di sini ada latar belakang yang pertama. Nah, The Rock ini adalah julukan untuk Dwayne Jones. Terus dia itu seorang aktor, produser, terus dia juga mantan pegulat profesional, teman-teman. Nah, dia ini pegulat di SmackDown. Pasti teman-teman tahu SmackDown atau WWE. Nah, nama mula The Rock ini adalah nama panggung dari uh, awal mula dia uh, menjadi pegulat profesional ini, Tuhan. Pegulat profesional ini. Makanya itu nama panggungnya disebut The Rock. Nah, dia populer itu di tahun 90-an sampai tahun 2000-an. Terus setelah dia pensiun dari dunia pegulat itu dia menjadi aktor di beberapa film. Adalah pas teman-teman tahu, yaitu ada film Fast Furious, Jumanji, dan masih banyak lagi film yang dia bintangi. Nah, pada kesempatan kali ini saya menganalisis sentimen pada aktor The Rock dengan menggunakan metode SVM pada Twitter, yaitu lebih tepatnya menganalisis komentar-komentar terhadap aktor The Rock ini melalui Twitter, terus menganalisis komentar yang positif, negatif, dan masih banyak lagi komentar-komentar, teman-teman. Nah, komentar positif, negatif, atau netral, itu yang paling utama, teman-teman. Kita langsung saja. Nah, pada penerapan metode SVM ini, saya mendapatkan hasil sebesar 82% dari hasil sentimen negatif dengan jumlah 77%. Terus yang kedua ada label positif itu cuma 8%. Terus dan label netral itu cuma 25%. Oke, kita lanjut. Yang kedua itu ada rumusan masalah. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Saya menjelaskan secara garis besar saja. Di sini ada bagaimana persepsi publik terhadap aktor The Rock tersebut. Terus ada di sini rumusan-rumusannya ada 5. Terus ada tujuan penelitiannya di sini saya sudah tertera juga di sini, teman-teman. Terus ada manfaat penelitian juga ada. Terus ada ruang lingkup penelitian juga ada. Kita langsung saja masuk ke bab yang kedua, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada penelitian terdahulu. Nah, dalam penyusunan proposal ini uh, uh, ada beberapa yang saya teliti di Twitter karena berhubung saya menggunakan metode SVM untuk menganalisis komentar-komentar tersebut. Nah, di sini ada beberapa metode-metode yang saya menyebutkan pada tinjauan pustaka ini, teman-teman. Nah,
terus ada beberapa perbandingan juga, eh, perbandingan terlebih dahulu sebelum saya, yaitu eh, ini contohnya ada Mahdi Kamarudin. Dia itu judulnya analisis sentimen di film Twitter, di film Twitter menggunakan metode SVM. Dia menganalisis film di Twitter menggunakan metode SVM. Saya sudah terterakan juga di sini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ada juga yang kedua, dia menganalisis sentimen pengguna Twitter terhadap BTS, yaitu artis Korea, dengan menggunakan metode SVM juga. Terus masih ada juga di sini, saya sudah tertera sini. Terus kita masuk yang kedua, yaitu landasan teori. Yang pertama ada analisis sentimen. Nah, analisis sentimen ini atau NIASA disebut juga dengan opinion meaning, merupakan cabang dari data meaning yang bertujuan untuk menganalisis, memahami, mengelola, dan mengekstrak data berupa opini tentang analisis seperti produk, jasa, atau organisasi maupun orang. Terus yang berikut ada Twitter. Nah, siapa sih yang zaman sekarang tidak mengenal Twitter? Nah, Twitter itu adalah sebuah aplikasi media sosial tentang jejaring, mungkin bisa teman-teman bisa berbagi foto di situ. Pokoknya banyaklah kegunaan dari Twitter ini. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan fitur-fitur utama dari Twitter. Itu ada pesan singkat dipublikasikan. Nah, teman-teman bisa mengupdate, istilahnya sekarang mengupdate status di Twitter, bisa terus follow, teman-teman bisa buat hashtag sendiri. Terus terutama di Twitter juga itu ada yang namanya trending topic. Nah, itu yang paling panas, teman-teman. Apalagi kalau masalah-masalah artis. Nah, kita lanjut lagi. Nah, Twitter ini sering digunakan untuk bertujuan untuk berbagi cerita, berbagi inspirasi dengan teman-teman selebriti, atau mempromosikan bisnis. Nah, yang berikut itu ada yang namanya pengumpulan data. Nah, pengumpulan data itu library Tweepy, bahasa pemrograman Python yang untuk crawling API Twitter selama langkah pengumpulan data, teman-teman. Terus yang berikut ada pre-processing. Nah, database ditambahkan dengan kategori data tidak terstruktur mengikuti prosedur pengumpulan data. Terus yang berikut ini ada algoritmanya, yaitu ada memulai input dataset, terus teman-teman bisa lihat sendiri sampai selesai. Ini gambar ini. Terus yang berikut ada yang namanya metode. Saya menjelaskan metode, di mana metode yang saya pakai yaitu SVM atau support vector machine. Nah, menurut Handayani akan dilakukan pembagian dua kelompok, yakni kelompok data latih dan data uji. Nah, data uji ini akan digunakan sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja algoritma atau model yang telah diajarkan sebelumnya, sedangkan data yang latih ini digunakan untuk melatih algoritma dan membangun pemodelan. Terus hyperplane dengan margin terbesar, tahap dalam metode support. Nah, ini yang berikutnya ada tahap dari metode SVM ini atau support vector machine adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menentukan kata yang sering muncul dari tiap dokumen atau tweet yang digunakan. Terus
Yang kedua itu dia menentukan analisis awal untuk nilai A. Terus yang ketiga ada menghitung matriks dengan rumus. Yang keempat itu ada untuk data N, gunakan persamaan berikut yang tertera di sini, teman-teman. Yang kelima ada mencari nilai bias dengan menggunakan persamaan. Terus yang ketujuh ada pengujian pada dokumen uji. Terus yang ketujuh ada keenam ada pengujian data dokumen uji. Terus yang ketujuh ada perhitungan keputusan. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu metode penelitian. Nah, persiapan data atau yang pertama itu ada persiapan data, yaitu penelitian ini mengambil dari Twitter. Data yang diambil merupakan tweet pada rentan waktu 1 Januari 2023 sampai 13 Agustus 2023. Nah, hasil dari proses scraping akan diubah ke dalam ekstensi untuk kemudian diolah menggunakan bahasa pemrograman, teman-teman. Yaitu bahasa pemrograman, di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, jumlah data yang diperoleh dari hasil scraping atau scraping adalah 1719 data yang saya memperoleh data tersebut. Terus yang berikut ada bahan dan alat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri bahan dan alat yang saya digunakan, yaitu kumpulkan tweet yang menyebut aktor The Rock, atau kumpulkan komentar-komentar yang menyebutkan aktor The Rock tersebut, maupun itu komentar negatif, positif, dan netral. Terus yang kedua ada, teman-teman bisa lihat ada tools dan library. Di sini saya singkat saja. Yang ketiga ada processing tools. Yang keempat ada labeling data. Terus yang kelima ada model evaluasi tools. Kita langsung masuk ke prosedur penelitian, yaitu yang pertama ada data collection. Nah, di data collection ini saya ada bagi beberapa bagian, yaitu pertama kumpulkan data tweet menggunakan Twitter API atau script tools. Terus yang kedua ada simpan data dalam format yang dapat diolah, misalkan CVS atau JSON. Terus kita masuk ke data yang berikut, yaitu yang kedua yaitu data processing. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Yang pertama itu ada berisikan data dari noise seperti URL, username, hashtag, dan simbol-simbol lainnya. Terus yang kedua ada tokenisasi teks atau penghapusan stop words, stemming, dan lemniscation. Yang ketiga ada ubah teks menjadi format yang dapat digunakan oleh model SVM. Terus yang ketiga itu ada yang namanya labeling data, yaitu jika dataset belum diberi label, gunakan tools seperti text block atau vendor untuk memberikan label awal. Ada juga teman-teman bisa lihat yang keempat ini ada fitur extension, yang kelima ada model training, terus yang keenam ada model evaluation, terus ketujuh ada interpretasi hasil, terus yang ke-8 ada pelaporan. Oke, mungkin penjelasan proposal penelitian saya cuman sampai di sini saja. Terus yang terakhir ini ada daftar pustaka. Saya mengambil beberapa referensi dari jurnal-jurnal atau kayak dari proposal-proposal yang sebelum. Saya mengambil mengambil istilahnya pengetahuan dari luar lah, teman-teman. Oke, mungkin penjelasan saya cuma sampai di sini saja. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan.
dan kesalahan mohon dimaafkan. Dari saya, Juan Arthur, sampai ketemu di video berikutnya.